warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Erna Rizdiana, mahasiswa PPG dalam jabatan dari kelas kimia 001, sekaligus sebagai pengampu mata pelajaran kimia di Mangguleleng, Bali. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan ujian kinerja di Mangguleleng, Bali. Dan berikut adalah video praktek ujian kinerja yang saya laksanakan di Mangguleleng, Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik. Ada kira-kira teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, baik. Jadi sebelum pelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kalian bisa memahami materi ini. Ya, oke. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang indikator asam basa. Setelah di pertemuan sebelumnya kalian mempelajari tentang konsep asam basa menurut tiga ahli, yaitu Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan Lewis. Baik, kemudian siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan asam dan basa menurut Arrhenius? Ya, silakan. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dapat melepaskan H+ dalam air. Betul, Basanya kemudian? melepaskan OH- dalam air. Bagaimana? Betul? Betul. Baik. Menurut Arrhenius, yang dimaksud dengan asam adalah senyawa yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air, sedangkan basanya adalah senyawa yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air. Sekarang tentang konsep Bronsted-Lowry. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan asam dan basa menurut Bronsted-Lowry? Silakan. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah asam yang dapat memberikan atau mendonorkan H+, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima H+. Gimana? Betul ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan H+-nya atau memberikan protonnya atau disebut dengan donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima H+ atau menerima proton atau dengan kata lain disebut akseptor proton. Kemudian yang ketiga, senyawa asam dan basa menurut Lewis. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, bagaimana? Menurut Lewis, asam yakni senyawa yang dapat menerima elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat mendonorkan elektron. Iya. Bagus, berarti kalian semua masih ingat ya tentang konsep asam basa yang telah dikemukakan oleh Pak Arrhenius, kemudian Pak Bronsted-Lowry, dan juga Pak Lewis. Sekarang yang kita pelajari dari indikator asam basa itu adalah yaitu melalui pembelajaran problem based learning, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan jenis-jenis indikator asam basa. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep trayek pH indikator asam basa. Yang ketiga dan keempat, kalian diharapkan mampu merancang dan melakukan percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam. Yang selanjutnya diharapkan kalian mampu menganalisis perubahan warna indikator alami dari hasil percobaan pada larutan asam dan basa di berbagai pH. Ya. Jadi dengan mempelajari indikator asam basa ini diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi
zat-zat yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti misalnya kopi atau apa, oh ini sifatnya asam, ini sifatnya basa, dengan mempelajari indikator asam basa. Baik, untuk itu kita adakan pretest dulu sebelum kita mulai langkah selanjutnya ya. Silahkan dibuka HP-nya, Ibu sudah kirimkan link di grup. Silahkan dilihat. Oke, silahkan, ada 5 pertanyaan untuk pretestnya. Silahkan dikerjakan. Nanti akan terlihat siapa yang paling cepat dan benar jawabannya. Memimpin ya, ada Anabil. Semua terjawab, jawaban benar 100%, benar semua ya. Kemudian skornya 4.284. Kemudian disusul Ami, Harun, Ana, Lengah, kemudian Ega Robani dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari zat-zat yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar apa yang pertama? Cuka. Gambar yang kedua di atas? Jeruk. Yang ketiga di atas? Tomat. Yang keempat di bawah? Sabun dan garam. Bagaimana sifat zat-zat ini? Apakah dia bersifat asam atau basa menurut kalian? Asam. Yang asam yang mana? Cuka. Terus apa lagi? Jeruk. Kemudian? Garam asam atau basa? Basa, betulkah? Kalau sabun? Basa. Kalau proma? Basa. Oke, sekarang pertanyaan Ibu. Bagaimana kalian bisa menentukan ini asam, ini basa? Dari apa? Dari rasa? Apakah sudah pernah mencoba makan sabun? Tidak. Terus dari mana? Hasil busanya. Baunya. Dari pH-nya. Kan belum tahu dari mana ngukur pH-nya. Kalau basa pH-nya berapa? Di atas 7. Dari rentang di atas 7 sampai 14. Kalau asam dari berapa? Dari 1 sampai kurang dari 7. Nah, tadi kalian menyebutkan dengan mencicipi, Bu. Dengan kalau cuka kan dicicipi aman. Mungkin ya, kalau ketika kalian makan acar berarti makan cuka juga. Kemudian jeruk sudah jelas. Kalau garam rasanya gimana? Asin. Apakah asin merupakan ciri-ciri dari asam? Enggak. Kemudian sabun tadi katanya enggak ada yang pernah makan sabun, tapi udah tahu sabun itu sifatnya basa. Dari mana? Dari pH-nya, Bu. Padahal kalian belum pernah tahu cara menghitung pH bagaimana, ya kan? Iya. Oke, kemudian kalau obat proma tadi dibilang basa. Dari mana kalian tahu kalau itu basa? Mengobati asam lambung. Ya, dari sana. Oke. Cuman ya, tidak semua bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu aman untuk dikonsumsi maupun dicicipi untuk mengetahui sifat asam atau basanya. Untuk itu, makanya kita perlu belajar tentang indikator asam basa. Nah, perhatikan di sana ada beberapa contoh indikator asam basa. Yang pertama, yang itu namanya kertas lakmus, ya, ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna merah. Kemudian yang di bawah ada apa? Ada larutan indikator.
Di antaranya misalnya ada metil merah, kemudian ada bromtimol biru, dan juga ada fenolphthalein. Kemudian di sampingnya ada apa? Indikator universal. Di sebelahnya ada apa? pH meter, dan yang di atas adalah indikator alami. Itu yang ungu gambar bunga apa ya? Bunga. Yang di atas gambar bunga telang. Kemudian gambar apa lagi? Kunyit. Kemudian kemudian kol yang berwarna ungu. Itu beberapa contoh dari tanaman yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Nah, untuk lakmus, larutan indikator, indikator universal, dan pH meter itu disebut dengan indikator buatan. Ya, jadi dibuatnya di pabrik, tidak dibuat sendiri oleh perorangan. Ya, sedangkan indikator alami dari tanaman-tanaman itu kita bisa mencobanya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Coba diperhatikan video berikut. Indikator alami asam basa. Nah, dari gambar dan juga video yang telah Ibu tayangkan tadi, ya, kita akan mempelajari apa yang sudah Ibu sebutkan di depan tadi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang jenis-jenis indikator asam basa. Kemudian yang kedua kita mempelajari tentang trayek perubahan pH pada indikator asam basa. Kemudian yang selanjutnya kita akan merancang dan membuat indikator alami asam basa. Yang terakhir kita akan menganalisis perubahan warna yang terjadi pada indikator alami yang sudah kamu buat, ya. Untuk itu, adakah pertanyaan yang bisa kalian sampaikan setelah melihat gambar dan juga video yang Ibu tayangkan? Ya, gimana? Apakah semua tanaman bisa dijadikan indikator asam basa? Apakah semua tanaman bisa dijadikan indikator asam basa? Sebelum Ibu menjawab, adakah yang bisa menjawab? Tidak. Alasannya apa kira-kira? Karena tidak semua tumbuhan mengandung asam dan basa. Oke, Ibu tampung dulu ya jawabannya ya. Adakah pertanyaan yang kedua? Ya, pertanyaannya apa, Mbak? Tanaman yang seperti apa yang bisa dijadikan indikator asam basa? Oh, nyambung ya pertanyaannya ya. Apakah semua tanaman bisa? Berarti harus ada jawabannya dulu baru nyambung. Tanaman seperti apa yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa? Ada lagi yang bertanya sebelum Ibu menjawab? Ya, satu lagi. Kalau tidak punya indikator seperti lakmus dan pH meter, apa bisa diganti dengan indikator alami? Ya, ketiga pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi Ibu jawab sekalian ke semuanya. Yang pertama, tidak semua tanaman bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Kemudian tanaman seperti apa yang bisa? Yaitu tanaman yang mengandung zat yang namanya antosianin. Ya, antosianin. Jadi zat ini terkandung di dalam tanaman-tanaman yang memiliki warna mencolok. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di gambar ya. Ada bunga telang, kemudian ada apa namanya? Kol ungu, kemudian ada kunyit, ada buah naga dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tidak punya lakmus, tidak punya pH meter, apakah bisa menggunakan indikator alami sebagai pengganti dari indikator asam basa? Jawabannya bisa. Asalkan kita tahu trayek pH-nya ya, trayek perubahan warnanya ketika dia dimasukkan ke dalam asam warnanya seperti apa, dimasukkan ke dalam basa warnanya seperti apa. Itu bisa digunakan untuk mengganti lakmus dan juga pH meter ketika kalian tidak memiliki di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak. Jadi sekarang ya, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing dan Ibu akan bagikan LKPD. Jadi nanti di sini kalian akan bekerja terkait tentang indikator asam basa, apa yang akan dilakukan, lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Baik, Ibu bagikan LKPD, kemudian bahan ajar dan juga sumber yang relevan. Di sini ada jurnal. Jadi
jurnal penelitian dari para peneliti yang sudah pernah berhasil meneliti kol ungu dan juga bunga telang sebagai indikator asam basa. Nanti bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk membuat rancangan percobaan dan juga hasil-hasil yang kalian peroleh. Untuk lembar kerjanya Ibu bagikan satu dulu. Kemudian yang di belakang, kelompok belakang. Oke, sudah dibuka LKPD-nya? Jadi di sini kalian juga akan membuat indikator alami dari bunga telang, kemudian kol ungu, dan juga kita coba wortel. Kemudian di sini seperti yang kalian lihat tadi ya, Ibu punya lakmus, ini lakmus biru, ini lakmus merah. Kemudian ini yang namanya indikator universal, bentuknya seperti ini ya. Ini indikator universal, kemudian ini yang disebut dengan pH meter. Jadi nanti Ibu berikan satu persatu. Kemudian untuk indikator yang bisa mengidentifikasi pH dari larutan asam dan basa, itu ada pH indikator universal dan juga pH meter. Oke.
kalian sudah selesai melakukan percobaan untuk membuat indikator asam basa dari bahan alami. Kemudian kalian juga sudah mengamati ya terkait perubahan warna mulai dari larutan asam dari pH 3 sampai dengan larutan yang bersifat basa sampai pH sama dengan 14 tadi dengan perubahan warna yang beraneka ragam. Sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil kelompok kalian untuk diinformasikan kepada kelompok yang lainnya. Silakan untuk kesempatan pertama Ibu berikan kepada kelompok yang paling belakang, kelompok 1. Silakan. Silakan semua maju boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan yang telah kami praktekkan tadi. Yang pertama, jenis-jenis indikator asam basa dapat berupa indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami dibuat dari ekstrak tanaman, sedangkan indikator buatan dibuat di lab meliputi kertas lakmus dan indikator universal. Bagaimana? tidak dapat mengalami perubahan maupun asam dan basa. Tidak mengalami perubahan baik dari asam maupun Basa. Oke, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Nah, ke semua kelompok sudah presentasi di depan dan kurang lebih menurut kelompok kalian hasil yang ditampilkan oleh teman kamu bagaimana hasilnya? Dari sama ya? Hasilnya sama. Baik, memang di sini ya Ibu akan memberikan penguatan bahwa dari beberapa indikator yang sudah kalian buat tadi dan juga yang sudah kalian praktekkan untuk diuji cobakan ke dalam larutan asam dan larutan basa, kita tahu bahwa pada indikator bunga telang ya, tadi seluruh kelompok itu di pH 7. pH 7 kan artinya netral ya, dia tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa. Dia menunjukkan warna aslinya dari indikator tersebut yaitu warna biru. Kemudian semakin asam atau pH-nya semakin kecil, maka warnanya akan menjadi semakin merah. Ya, dari biru kemudian ungu, kemudian ke merah. Sebaliknya dari pH 7 ke pH 14 ya, menuju pH 14 atau ke sifat yang basah, maka warnanya dari biru akan semakin ke hijau dan akhirnya akan menjadi hijau terang. Itu untuk bunga telang. Kemudian untuk kol ungu ya, pH 7 tadi menunjukkan warna aslinya yaitu ungu. Kemudian untuk pH yang rendah yaitu sifatnya asam, maka akan berubah menjadi berwarna merah terang. Kemudian pada pH 7 ke atas sampai dengan pH 14 warnanya akan berangsur menjadi warna toska gelap dan berangsur menjadi toska terang. Ya, itu berdasarkan juga penelitian yang sudah kalian baca tadi ya terkait jurnal kol ungu dan juga bunga telang. Nah, kemudian yang menarik untuk indikator wortel, semua kelompok tidak menunjukkan adanya perubahan warna. Berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa wortel bisa nggak digunakan sebagai indikator asam basa? Ingat-ingat, walaupun wortel itu mengandung karoten dan warnanya cukup terang ya, warna oranye terang, ternyata wortel tidak bisa digunakan untuk indikator asam basa. Dengan pembuktian bahwa ketika diteteskan ke dalam asam maupun basa dia tidak menunjukkan perubahan warna. Oke, bisa diterima? Apa? Bagian evaluasi pada LKPD dikerjakan ya. Bagian evaluasi di halaman paling belakang dikerjakan. Ya, silahkan bahan ajar dan juga jurnal penelitian silahkan diambil untuk dibaca-baca. Yang dibutuhkan adalah LKPD-nya. Masih masa pokok silahkan.
kalian mengisi atau menjawab kembali dari setelah pelajaran yang Ibu berikan. Kalian bisa mengisi post test dengan soal yang sama seperti tadi ya. Sekarang kalian coba ya mengerjakan soal post test yang sudah Ibu berikan. Jadi dengan harapan setelah melaksanakan pembelajaran terkait indikator asam basa, kalian bisa menjawab soal post test yang diberikan. Silakan. Baik, jadi nanti setelah kegiatan ini jangan lupa kalian membuat laporan dari kegiatan praktikum hari ini. Ya, format laporan kalian sudah tahu karena sudah pernah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Dan minggu depan kita akan belajar tentang menghitung konsentrasi asam maupun konsentrasi basa. Sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu silakan dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Doa mulai. Bismillah.